Di awal film terlihat seorang pria tua yang sedang gabut main bola, namanya adalah Savan. Dia adalah orang yang ahli dalam membuat bom dan bela diri jarak dekat. Tak lama setelah itu datanglah Waller yang langsung memintanya untuk mengikuti sebuah misi khusus, di mana jika Savan berhasil menyelesaikan misi ini dengan sukses, maka tawarannya adalah masa potongan 10 tahun tahanan Savan. Sebelum mengikuti misi, kepala bagian belakang Savan dipasangi peledak dan Savan berkenalan dengan komandan pasukan yang bernama Rick Flag. Setelah itu, Savan pun keluar dan team up dengan anggota pasukan lain yang terdiri dari Kapten Boomerang, Blackguard, Monggel, Javelin, TDK, Whistle, dan Harley Quinn. Seperti kebanyakan player PUBG pada biasanya yang sedang gabut nungguin turun atau terjun, maka mereka pun dalam pesawat saling adu bacot. Woi, El Pozo Arena, anjing kalian semua ya, babi. Arena El Pozo semuanya, anjing. Tak lama setelah itu mereka pun turun, namun kali ini mereka tidak turun di Pochinki melainkan turun di tempat yang bernama Corto Maltese. Mereka pun turun satu persatu secara bergantian dan ketika gilirannya si Whistle turun, ternyata si Whistle tidak bisa berenang dan si Whistle tewas sebelum melakukan misi. The weasel is dead! I repeat, the weasel is dead! Perlahan namun pasti, pasukan Black Ops ini pun mendekati bibir pantai dan ketika mereka sedang mengawasi suasana sekitar, tiba-tiba Hey guys! Get dead everywhere! You can come out now, it's just me! I'm the one who contacted you! Blackguard, get back into your position. Blackguard berkhianat dan dengan santuy dan pedenya dia pun maju perlahan ke garis depan musuh hingga dia mati duluan. First blood. Setelah Blackguard mati, pasukan ini pun melakukan serangan yang dimulai dengan Harley Quinn membasoka pasukan musuh. Kapten Boomerang yang melemparkan bumerangnya, hingga TDK yang mengeluarkan jurus rawa rontek dengan bisa menampol pasukan musuh dari jarak jauh. Sampai ketika Monggel meraih satu helikopter, gak tahu maksudnya apa. Karena kelakuan si Monggel ini yang masih noob dan tidak ada instruksi dari komandan yaitu Eric Flag, kelakuan Monggel ini pun membunuh Kapten Boomerang dan disusul oleh Javelin yang dibredet oleh pasukan musuh hingga Monggel pun sendiri terbunuh oleh api yang berada di helikopter. Karena melihat anggota timnya mati satu persatu, Savan pun memutuskan untuk lari terbirit-birit. Karena si Savan melarikan diri, maka dengan terpaksa Weller pun mengaktifkan peledak yang ada di kepala Savan. Damn it. Setelah itu ternyata diketahui bahwa misi yang dilakukan oleh Savan dan kawan-kawan yang lain adalah misi bunuh diri. Dikarenakan di pantai utara, yakni di pantai sebelah sisi yang lain, ada pasukan lagi yang sedang mendarat yaitu dipimpin oleh seorang yang bernama Bloodsport. Adegan pun berpindah ke 3 hari sebelumnya di mana Bloodsport lagi kerja rodi yang itu ngebersihin toilet atau semacamnya lah. Dan setelah itu datanglah Waller ya dimana maksudnya untuk mengajak Bloodsport untuk ikut join ke Suicide Squad, dimana seperti biasa Bloodsport ini menolak. Namun kali ini Bloodsport kedatangan seorang tamu, yaitu anaknya sendiri. You have a visitor. Dari percakapan Bloodsport dan anaknya dapat diketahui bahwa keduanya memiliki hubungan yang tidak terlalu bagus. Tapi di sini Bloodsport memposisikan dirinya sebagai ayah yang baik, maka dia ingin membantu masalah yang dihadapi putrinya tersebut. Di sini dia menjelaskan bahwa dia tersangkut kasus pencurian, di mana si ibu Waller mengancam akan dimasukkan ke penjara. Tapi mungkin hal tersebut tidak akan terjadi jikanya Bloodsport mau mengambil misi yang ditawarkan oleh Waller. Setelah sempat bersitegang dengan Waller, di mana Waller ingin memenjarakan anaknya Bloodsport, Bloodsport pun yang masih sayang akan putrinya maka mengiyakan misi tersebut. Good. Let's meet your team.
Setelah mengiyakan ajakan misi yang diberikan oleh Waller, maka Bloodsport pun diajak untuk berkenalan dengan rekan tim yang lain yang terdiri dari Peacemaker, di mana kekuatannya hampir sama dengan Bloodsport, yaitu ahli menembak. King Shark atau Nanawe, kekuatannya adalah ketahanan tubuh tidak tertandingi. Ratcatcher dan tikusnya Sebastian, kekuatannya adalah mengendalikan tikus-tikus di seluruh lingkungan yang ada di sekitar. I'm not shaking the rat's hand. Yang terakhir yaitu adalah Polka Dot Man, di mana kekuatannya adalah melemparkan totol-totol atau polkadot-polkadot, dan Polka Dot Man adalah orang yang fobia akan ibunya sendiri. Sebelum berangkat, Waller pun memberikan briefing kepada para pasukan. Dalam briefing tersebut, Waller menjelaskan tentang negara kepulauan kecil yang dipimpin oleh seorang yang bernama Silvio Luna, dan di negara tersebut ada sebuah proyek rahasia bernama Starfish yang berada di sebuah bangunan bernama Jotunheim, dan misi oleh para pasukan ini adalah menyusup ke Jotunheim dan menghancurkan proyek tersebut. Proyek Starfish sendiri adalah eksperimen terhadap alien yang berbentuk Patrick yang dikepalai oleh seseorang yang bernama Tinker, dan pasukan ini harus menemukan Tinker bagaimanapun caranya untuk membantu mereka masuk ke Jotunheim. Adegan pun beralih ke masa sekarang di mana pasukan Bloodsport sudah berhasil memasuki bibir pantai, dan terlihat di sisi lain Harley Quinn sedang berlarian ke sana kemari dan tertawa karena disuruh mewarisi tombak si Javelin, dan tidak lama pun Harley Quinn pun tertangkap. Begitu juga dengan komandan pasukan Rick Flag. Sementara di sisi lain pasukan Bloodsport yang sedang beristirahat, Bloodsport tiba-tiba dikagetkan dengan King Shark yang ingin memakan Ratcatcher. Dengan refleksnya, Bloodsport pun menembak Nanawe dengan beberapa kali tembakan salvo, sampai Nanawe tersungkur dan jatuh di bawah pohon. Ratcatcher pun yang marah akan hal karena Bloodsport yang terus mengoceh atau mengomel tentang fobia tikus, maka Ratcatcher pun menyuruh tikus-tikus itu pergi. Dan Ratcatcher pun memaafkan perbuatan Nanawe serta menawarkan dirinya untuk menjadi teman Nanawe. Can we be your friends? Friends. Sementara itu, posisi Rick Flag ditemukan oleh markas pusat dan memerintahkan pasukan Bloodsport untuk menyelamatkan Rick Flag. I've uploaded the location on your MTS. Kill anyone you see. That's where they're holding Flag. Let's get it. Di adegan awal penyelamatan, terlihat Nanawe sedang memakan satu penjaga dan diikuti oleh serangan-serangan tikus dari Ratcatcher. Dilanjutkan oleh Bloodsport dan Peacemaker yang sedang berkombinasi dalam serangan untuk membunuh musuh-musuh yang ada di depan dengan senyap. Seakan terjadi rivalitas antara Bloodsport dan Peacemaker, mereka pun berlomba membunuh dengan gaya yang terbaik. Namun, rivalitas ini dimenangkan oleh Peacemaker dengan membunuh orang di belakangnya dengan peluru kompresi yang meledak tingkat tinggi, dan akhirnya dia pun menang. Setelah hampir sampai kepada posisi Rick Flag berada, mereka pun disergap santuy-santuynya mengobrol dengan seorang pemberontak. Jadi dapat disimpulkan bahwa aksi pasukan kocak ini tadi adalah membunuh orang yang tidak bersalah, atau tepatnya salah sasaran dalam membunuh. Melihat pasukannya mati, pemimpin pemberontak tersebut pun marah kepada pasukan tersebut. Namun akhirnya mereka dapat bersepakat dengan bekerja sama untuk menggulingkan pemerintah. Sementara itu, Harley Quinn yang sedang ditahan oleh pasukan pemerintah kemudian dibebaskan dan diberikan gaun serta didandani yang cantik-cantik untuk dipertemukan kepada sang presiden, yaitu Silvio Luna. Sesampainya di istana kepresidenan, Harley Quinn pun disambut bak ratu kerajaan. Dengan tingkahnya yang agak kekanak-kanakan, dia pun bertemu dengan sang presiden. Forgive my appearance, Señorita Queen. Singkatnya, sang presiden mengaku kagum dengan Harley Quinn dan mengajak PDKT-an singkat pada hari itu. Kemudian pada saat-saat tertentu dia mengucapkan bahwa dia ingin menikahi Harley Quinn, serta mereka langsung melakukan mantap-mantap pada hari pertama mereka bertemu.
Setelah melakukan mantap-mantap dengan Harley Quinn, sang presiden pun mengencangkan kolornya serta menatap keluar jendela dan mengarah kepada Jotunheim. Sang presiden pun menjelaskan bahwa monster yang ada dalam Jotunheim akan digunakan untuk menakut-nakuti musuh politiknya, baik anak-anak, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, cicit-cicit, bahkan spermatozoa pun akan dimakan oleh monster tersebut jika akan menentang pemerintah. Namun hal tidak terduga pun terjadi di mana Harley Quinn tiba-tiba menembak pas di dada atau jantungnya sang presiden karena sang presiden ini dinilai terlalu kejam oleh Harley Quinn dengan merelakan anak-anak sebagai korban makanan sang monster, maka dari itu sang presiden pun mati. Karena mendengar suara tembakan dari dalam, pasukan Pas Pampres pun segera masuk dan Harley Quinn ditahan kembali. Anjay. Karena Presiden Silvio Luna telah mati, maka posisi presiden langsung digantikan oleh kakaknya yang bernama Suarez. Seketika pun langsung Suarez memerintahkan pasukannya untuk mencari sisa-sisa orang Amerika yang berada di negara tersebut. Sementara itu, pasukan Bloodsport sedang menemui seseorang yang bernama Milton, di mana Milton ini adalah kenalan sang pemberontak. Tugasnya Milton ini adalah untuk membawa mereka menuju ke sebuah kota, di mana di kota tersebut mereka nanti akan menculik seseorang yang bernama Tinker, orang yang mempunyai akses masuk ke Jotunheim. Sebelum berpisah dengan pasukan pemberontak, Rick Flag mengatakan kepada pemimpin pemberontak tersebut untuk menyerbu istana kepresidenan ketika pasukan Bloodsport sedang menyerbu Jotunheim. Hal tersebut adalah momen bagus kepada pemberontak dikarenakan pada saat Jotunheim diserbu, semua pasukan tentara akan berfokus pada Jotunheim dan istana kepresidenan akan kosong dari pengamanan. Sebelum berangkat menuju ke kota, si tikus Sebastian milik Ratcatcher berkata kepada sang pemilik yaitu Bloodsport memiliki sebuah kebaikan hati yang sangat tulus, namun disangkal oleh Bloodsport dan mereka pun berangkat menuju ke kota.